Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini aku sedang berada di Boyolali, tepatnya di Candi Watu Genuk. Maaf ya kalau di sini berisik karena ada penyusunan penebangan pohon. Kita berada di atas perbukitan dan di sini ditemukan dulu ada gundukan tanah. Dan setelah dikeruk ada batuan candi. Seperti apa candinya? Yuk kita masuk, kita lihat. Memang ya, di sekitar bagian candi ini memang sudah dipagar, namun tidak dikunci dan tidak ada penjaganya. Mari kita putar-putar, ada apakah ini? Jadi dari struktur candi bangunan utama ini, kita bisa melihat bahwa candinya ini menghadap ke barat dan ada 3 candi perwara. 3 candi perwara di sini. Candi perwaranya menghadap ke timur, otomatis lah ya. Kita akan melihat ada apa aja. Yuk. Di sampingnya ada pohon besar ya. Cantik banget. Ini Kalagir Timuka, ini kemungkinan bagian atas dari pintu masuk ke candinya. Dan kita ada ini bagian pipi dari tangga masuk ke candi. Yang sebelahnya sini seharusnya ada ukiran makarannya ya. Tangga candinya berada di sini. Kita langsung masuk ke sana aja. Kita lihat. Bismillah. Untuk bagian zoninya masih aman ini. Dan tentu saja di bangunan-bangunan seperti ini pasti ada. Tada. Oke, kita ulas sedikit ini ya. Agak berbeda. Di bawahnya sini ada yang berbeda ini. Ini ada kura-kura. Di sini ada yang sedang bertapa gitu. Aku nggak tahu ya sosoknya apa. Di sini ini ada ular. Biasanya memang untuk yoni itu penyangganya si ular dan si kura-kura ini. Di sini ada bentuk bunga, kelopak-kelopak bunga gitu. Cantik sekali. Baru saja kameraku ada yang aneh waktu ngerekam. Nanti tak spill di akhir. Oke. Nggak tahu ya, tiba-tiba kameraku kayak gitu ya. Jadi di sini juga ada ular. Jadi ularnya itu ada 2. Aku salvok sama bagian hidung dari arcanya ini. Agak sedikit besar ya, tidak proporsional gitu. Namun ya itu tadi, aku nggak tahu ini arcanya siapa. Oke, kita akan berputar-putar lagi seperti apa. Ada 2 bangunan seperti ini. Mungkinkah ini merupakan patok? Kok patok sih? Apa 3 malahan? Umpak. Nah, umpak. Mungkinkah di sini dulu terdapat bangunan organik? Ada bangunan organik seperti joglo gitu untuk meneduhkan bangunan candi utama. Seperti di Candi Sambisari, Candi Kedulan, itu ada umpaknya juga. Untuk reruntuhannya, wah, sangat parah ini. Seperti bagian kemuncak-kemuncak gitu ini. Lagi-lagi, ini ada. Ini kemungkinan hampir sama seperti Candi Sambisari. Di bagian bangunan utama ini, candinya ini kecil ya. Ukurannya hampir sama seperti candi perwaranya.
Namun di bagian luar dari candi ini memiliki apa itu? Sama seperti Sambisari lah. Kita bisa mengelilingi candi utama ini. Nah, di sini ini ada tembok gitu. Di sini kita bisa keliling. Apa ya namanya? Aku lupa ini. Kita bisa keliling dan di sini itu ada bangunan organik yang untuk meneduhkan bangunan utamanya. Jadi bangunan candi utamanya ini cukup kecil ya. Dan di sisi-sisinya jelas pasti ada arca-arca sama seperti yang ada di Candi Sambisari. Bangunan candi utama lebih tinggi daripada 3 bangunan candi perwaranya. Kita coba cari-cari, kita putar-putar dulu. Siapa tahu ada yang menarik. Dari sisi timur inilah kita tahu batas dari bagian kaki candi. Di sebelah sini. Ini masih cukup terjaga dari posisi aslinya. Dan di situ ada yoninya, yoni yang cukup besar. Lagi-lagi ini bagian kemuncaknya. Dan seperti banyak batuan yang masih kurang halus gitu ya. Mungkinkah candi ini belum jadi? Atau karena erosi ini? Yuk kita beralih ke candi perwaranya. Sepertinya sudah nggak bisa menemukan hal yang sedikit menarik lagi ini. Di sini juga bagian kaki di sisi barat. Oke, kita lihat bagian dari candi perwara yang paling selatan. Di sini terdapat yoni lagi, yoni kecil. Namun sudah tidak seimbang ya, kondisinya agak miring. Kita cari-cari yang lain, adakah sesuatu? Nggak ada sepertinya. Kemungkinan candi perwaranya ini beda-beda ukuran ya. Yang candi tengah ini ukurannya sama dengan candi utamanya. Yang selatan sama yang utara ini beda. Kita ke candi yang bagian tengah. Candi perwara bagian tengah. Di sini ada Arca Nandini. Kalau sudah menemukan Arca Nandini ini jelas ya. Candi ini bernafaskan agama Hindu Siwa. Dan ini Nandininya agak besar ya. Gemuk gitu. Ukirannya pun juga wah. Lagi-lagi ya, bagian kepalanya dari Nandini ini terpenggal. Kalau utuh cantik banget ya. Ini salah satu bagian candi yang utuh. Di bagian candi perwara yang bagian tengah. Mungkinkah ini kemuncaknya? Bukan kali ya, karena di bagian sini itu seperti belum jadi gitu. Iya, spekulasinya itu tadi. Ini rusak ini. Bisa rusak, bisa belum jadi. Lihat di bagian sini, ini masih kasar. Dan di sini ini sudah diukir. Ini kemungkinan memang belum jadi. Kalau enggak itu, ini bagian pojok. Jadi candi perwaranya ini hampir sama dengan yang ada di Sambisari juga. Sama juga di Candi Kedulan. Jadi ini cuma di bagian pojok. Pojok-pojoknya bangunannya seperti ini.
candinya ini nggak dikasih atap. Atapnya menggunakan atap organik. Ini berada di atas bukit dan pemandangannya wah cantik coy, asli. Di bagian Candi Perwara sana aku lihat nggak ada apa-apa ya. Reruntuhannya memang terlalu wah mengenaskan. Loh. Ini malah seperti Makara ya. Tapi aku malah melihatnya kayak ini tuh di bagian yoni. Patahannya pun juga beda ya. Yoni itu biasanya ada naganya gini. Ini rusaknya juga termasuk baru ini. Ini bukan rusak gara-gara erosi. Kalau rusak gara-gara erosi itu kelihatan ya. Ini beneran baru. Disayangkan ini dipotel. Semoga ini tetap awet terjaga ya. Dijaga aja. Semoga nggak hilang atau diperjualbelikan. Cantik sekali sih. Tapi itu bukan Makara ya. Kalau Makara nggak seperti itu. Itu jelas terpenggal juga di bagian sampingnya. Untuk batuannya di bagian pagar sama bagian utama itu berbeda. Kalau yang pagar itu kayak sedikit warnanya pucat gitu. Beda, bukan andesit, kayak bukan andesit, namun juga keras. Contohnya yang di sini kayak padas gitu. Nah ini bagian samping sama seperti yang sana tadi, bagian samping batuannya. Bagian atas dari bagian sampingnya ini. Di sini juga ada yang pagar kelilingnya kita temukan. Sayang sekali sih ini, banyak bagian yang hancur. Cantik ya. Tapi hancur teman. Kita tadi berdialektika dengan bapak-bapak ini. Kita ditanya-tanyain tentang seputar candi ini. Kita jawab sebisanya. Ya seperti itulah. Ini karena aku penasaran, aku melihat di bagian sini. Ini masih polos. Ini kecenderunganku untuk menganggap bahwa candi ini belum selesai itu semakin tinggi. Karena waktuku balik di bagian sini. Ini semakin gak beraturan batu nih. Seharusnya kan sama-sama halus ya. Dan salah satunya itu pasti ada ukirannya. Kalau sini enggak. Jadi ini memperkuat dugaanku bahwa candi ini memang belum selesai dikerjakan dan ditinggalkan. Entah alasan apa. Alasan alami pun juga masih masuk akal. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Untuk ularnya sendiri ada 2 ya. Di bagian sini juga ada ini. Aku agak salfok sama bagian hidung dari arcanya ini.